Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Iya, sehat. Apa udah sarapan semua? Sudah, Bu. Nah, kita sekarang mau mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang mau mimpin doa anak-anak? Saya, Bu. Iya, silakan nak. Mari kita buka di dalamnya. Dua dimulai. Doa selesai. Iya. Anak Palen kami sudah memimpin doa dengan baik. Tepuk tangan. Nah, sekarang kemarin kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup. Tentang apa? Makhluk hidup. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita dengan tema peduli terhadap lingkungan dan subtema 3 peduli terhadap makhluk hidup pembelajaran 1. Apa tadi temanya, nak? Peduli terhadap makhluk hidup. Peduli terhadap makhluk hidup. Subtemanya? Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Iya, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Siapa yang mempunyai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahnya? Saya, Bu. Apa nak tumbuhan dan hewan di lingkungan rumah kalian? Bunga. Anjing. Anjing. Ayam. Kucing. Kucing. Ya, sekarang kita mulai pembelajaran kita dengan tema peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan dan juga hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita anak-anak, dengan kita melakukan wawancara, kita membuat daftar bentuk pertanyaan supaya kita bisa melakukan wawancara kepada narasumber. Nah, sekarang narasumbernya sudah Ibu hadirkan di kelas kita. Ini narasumber ini saya undang untuk kalian wawancarai dan kalian nantinya merancang bagaimana membuat hasil laporan wawancara yang kalian pertanyakan sama Bapak ini. Nah, anak kami, siapa yang mau wawancarai Bapak kita ini? Saya, Bu. Iya, silakan nak. Siapa nama Bapak? Doli Cendaga, Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai petani? kurang lebih 10 tahun. Pukul berapa biasanya Bapak mulai bekerja? Jam 8 pagi, Pukul berapa biasanya Bapak selesai bekerja? jam 5 sore. Tumbuhan apa saja yang Bapak tanam? Yang saya utamakan tumbuhan tanaman padi. Berapa modal Bapak untuk bertanam? Kurang lebih 2 juta. Kira-kira berapa keuntungan yang Bapak dapatkan dari hasil panen? Kurang lebih dapat 6 juta, dapat 5 juta. Apakah hasil tersebut sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Sudah sangat memuaskan. Siapa saja yang membantu Bapak untuk bertani? Anak-anak, ibu rumah tangga, semua keluarga. Bagaimana cara Bapak untuk merawat tanaman? Saya pupuk, saya semprot untuk menghilangkan hama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Iya, tepuk tangan buat Kolon yang telah mewawancarai Bapak seorang petani narasumber kita. Nah, sekarang setelah kalian mewawancarai Bapak tadi, nanti kalian merancang, menyusun
untuk membuat laporan disajikan di depan kelas. Nah, masih ada anak-anak kami yang belum apa? Yang belum mendapat apa? Belum mendapat wawancara. Nah, sekarang Ibu tampilkan video. Ibu tampilkan video untuk kalian tonton. Nanti kalian mengamati. Lalu kalian bisa membuat laporan tentang pengamatan kalian tentang video tersebut. Nah, sekarang Ibu tampilkan videonya ya. Coba ditonton ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras? Dan beras itu berasal dari padi. Dan tentunya adik-adik tahu ya, nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi. Mari kita mengenal lagi lebih dalam tentang tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi itu menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar adik-adik. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih itu ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah ditanamkan ke sawah adik-adik. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Sekam itu artinya kulit padi adik-adik. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padinya itu terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut dengan beras yang kita konsumsi setiap hari, yaitu nasi. Nah, dari bacaan tadi ada pertanyaan nih adik-adik. Apa sih isi bacaan di atas tadi? Ya, isinya adalah menceritakan tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Lalu, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ya, karena sebagian besar itu masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nasi sendiri berasal dari beras sendiri berasal dari padi. Jadi, tanaman itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh adik-adik? Nah, padi tadi dapat tumbuh itu di daerah panas dengan curah hujan yang sangat tinggi. Berapa lama proses tanaman tersebut dari tadi ya berkecambah sampai nanti panen itu membutuhkan proses sekitar 110 sampai 130 hari. Jadi 4 bulanan lebih tahap pertumbuhan padi berlangsung. Apa yang dimaksud dengan gabah dari bacaan tadi? Nah, gabah itu adalah kulit padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan gabah. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan tadi. Nah, ini adalah diagram yang harus kalian isi tentang pertumbuhan padi. Di sini Kak Citra sudah mempunyai contohnya ya, ada gambarnya juga. Pertama-tama, benih padi itu direndam 1 malam di dalam air. Kemudian ditanam. Ya, itulah tadi video tentang tanaman padi. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, kalian bisa menyusun atau merancang wawancara yang telah kalian amati. Nah, kalian itu melakukan observasi pengamatan untuk membuat suatu laporan tentang pertumbuhan tanaman padi. Nah, sekarang anak-anak, siapa yang sudah selesai membuat suatu laporan tentang wawancaranya terhadap Bapak Petani tadi? Siapa? Saya, Bu. Oh,
Ya, Nak Dwi, dia sudah selesai membuat suatu laporannya. Coba Nak, dibacakan laporannya Nak. Hasil laporan wawancara saya dengan Pak Polda tentang tanaman padi. Pertama-tama, lahan sudah disediakan. Benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Pak Polda juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman padi. Bibit yang telah siap dipindah ditanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu yang disebut beras yang kita makan setiap hari. Demikian laporan saya tentang pertumbuhan padi. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Anak Dwi. Bagus sekali hasil laporannya dari narasumber. Nah, sekarang ada lagi anak-anak kami yang sudah membuat suatu laporan. Saya Bu. Iya, silakan Nak. Apa laporan Swalon tentang narasumber yang kita undang tadi? Hasil laporan saya tentang tanaman padi. Padi menghasilkan beras. Banyak padi adalah tanaman yang sangat penting di penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi tiga tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akan dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Iya, terima kasih buat anak kami Solon. Dia sudah membuat suatu laporan tentang pengamatan video yang ditonton tadi mengenai tanaman padi. Nah, sekarang Ibu perjelas lagi bahwa tanaman padi itu sangat butuh bagi masyarakat Indonesia. Pertumbuhan padi ini dimulai dari padi yang kering, lalu dibibitkan menjadi kecambah, lalu ditanam di air yang mengalir supaya pertumbuhannya bersamaan. Kemudian dipindahkan ke lahan yang sudah disiapkan, lalu ditanam, dipupuk, dan juga nantinya menghasilkan gabah yang banyak.
Gabah yang banyak itu digiling, itulah yang menjadi beras. Beras itulah yang menjadi makanan pokok Manusia. kita masyarakat Indonesia. Itulah tentang tanaman padi dari narasumber kita. Nah, sekarang Ibu kasih suatu video tentang peduli lingkungan. Nanti kalian bisa mengamati video tersebut, lalu kalian merancang atau membuat suatu laporan tentang video yang Ibu buat tadi. Oke anak-anak, sekarang Ibu putar videonya ya. Kegiatan peduli lingkungan. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu contoh kegiatan peduli terhadap lingkungan. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali di lahan gembul. Menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Tidak membuang sampah sembarangan. Mengurangi penggunaan kendaraan yang menimbulkan polusi udara, seperti mengganti penggunaan motor dengan sepeda. Mengurangi penggunaan plastik. Nah teman-teman, itu tadi adalah contoh kegiatan peduli terhadap lingkungan. Sampai jumpa! Nah, mulai nomor 1 ya. Iya, itu tadi suatu video tentang peduli terhadap lingkungan. Nah, kalian tadi sudah menontonnya kan? Sudah melihatnya kan? Nah, sekarang Ibu kasih kalian untuk melakukan suatu laporan yang kalian sajikan nantinya di sini tentang peduli lingkungan. Nah, kelompok mana tadi yang belum ini? Tadi kelompok ini udah, kelompok ini udah. Sekarang kelompok padi. Kelompok padi belum ada tadi hasil laporan kalian. Nah, sekarang Ibu minta kalian membuat suatu laporan tentang video yang kalian amati tadi. Siapa yang mau? Saya Bu. Ya, silakan nak. Laporan saya tentang video kebersihan lingkungan adalah satu, kebersihan lingkungan harus selalu kita jaga karena bagaimanapun lingkungan yang baik akan membuat warganya nyaman dan produktif, dan kalau lingkungannya buruk maka itu juga akan menjadi salah satu sumber penyakit. Dua, menurut saya peran pemerintah dan masyarakat sangat penting. Di satu sisi masyarakat harus sadar akan kebersihan dan lingkungan, salah satunya adalah jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya ke sungai. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus menyediakan sarana yang memindai, seperti penyediaan tong-tong sampah dan truk-truk pengangkut sampah yang memadai agar sampah tidak menumpuk di lingkungan desa ini cukup bersih. Warga-warganya sudah banyak yang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Selain itu, warga di sini sudah terbiasa mendaur ulang sampah menjadi barang-barang kerajinan tangan yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual. Warga yang terbiasa menanam tanaman hias di depan pekarangan rumahnya sehingga menjadikan desa ini terlihat bersih, hijau, asri. Terima kasih. Sekian laporan saya tentang lingkungan. Iya, terima kasih. Bagus sekali hasil laporan anak kita si Anugrah tentang peduli lingkungan.
tadi kalian sudah mengamati bagaimana cara membersihkan lingkungan supaya asri. Dia sudah membuat suatu laporan tentang peduli lingkungan dengan mengamati atau menonton suatu video. Nah, sekarang ibu mau bertanya, adakah kalian mempunyai tanaman di rumah? Ada? Siapa yang mempunyai tanaman di rumah? Apa tanamannya, nak? Bunga. Nah, ada yang mempunyai hewan di rumah? Siapa yang mempunyai hewan di rumah? Apa hewannya, nak? Tanamannya apa? Iya, kita mempunyai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah kita. Nah, sekarang saya ibu perlihatkan ada suatu gambar di sini tentang sumber daya alam hayati. Nah, apa itu sumber daya alam hayati, nak? Ya, apa, nak? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam hewani dan Iya, sumber daya alam hayati itu adalah terbagi dua, yaitu sumber daya alam hewani dan juga sumber daya alam nabati. Nah, sumber alam daya hayati itu dibagi dua tadi, yaitu satu dari tumbuhan, yang satu lagi dari hewan. Contohnya, apa contoh-contohnya sumber daya alam tumbuhan? Siapa yang tahu? Sumber daya alam tumbuhan atau sumber daya alam nabati? Sumber daya alam nabati, siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, apa, nak? Sumber daya alam nabati, tumbuhan dari hasil pertanian dan perkebunan kerap dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya jenis tumbuhan ini digunakan untuk pembuatan bahan panggang, sandang, hingga obat-obatan. Iya, tepuk tangan. Dia itulah sumber daya nabati. Sumber daya nabati itu diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Ada lagi satu lagi, yaitu sumber daya hewani. Nah, saya tanya, apa itu sumber daya hewani, anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Oh ya, ini dulu ya, nanti situ. Ya, ayo Edo. Seperti hewan peternakan, hewan perikanan juga dimanfaatkan untuk bahan makanan dan mata pencaharian. Biasanya nelayan akan mengumpulkan hewan perikanan dan mengkonsumsi atau menjualnya. Contoh, ikan lele, udang, cumi-cumi, ikan gurame. Iya, dia itu sumber alam hewani dari nelayan, yaitu penghasil ikan yang kita makan setiap hari. Ya kan, enak makan ikannya kan? Enak. Enak. Nah, apa lagi hewani itu, sumber daya hewani itu? Siapa lagi yang bisa? Iya, Palen. Sumber daya alam hewani seperti hewan peternakan, hewan sapi ternak juga dimanfaatkan untuk bahan makanan dan mata pencarian. Biasanya peternak sapi akan mengumpulkan hewan sapi perah dan mengkonsumsi atau menjualnya. Iya, dia itu dari sumber daya hewani dari apa? Sapi. Sapi itu kita perlukan air susunya diperah, langsung kita konsumsi, sebagian kita jual. Itulah yang dimaksud dengan sumber daya hayati. Nah, inilah dia gambar-gambar sumber daya hayati. Kita lihat ini ya. Kita lihat ini sumber daya hayati ini.
Nah ini tadi sumber hayati. Ini gambar apa nak? Ikan. Iya, inilah sumber daya hewani, ya kan? Yang apa? Siapa pengambil ikannya nak? Nelayan. Nah, kalau sapi-sapi tadi seorang peternak. Nah, kalau sumber daya nabati itu tadi yaitu petani. Mereka itu menanam jagung, apalagi? Padi, apalagi? Nah, itulah yang disebut sumber daya hayati. Nah, sekarang Ibu kasih kalian video, ayo kita bernyanyi tentang petani. Nah, ini sumber daya itu. Nah, inilah sumber daya nabati tadi. Iya kan? Iya, Bu. Nah, ayo dulu kita bernyanyi tentang tugas petani. 1, 2, 3, ya. Nasi putih terhidang di meja. Kita santap setiap hari. Beraneka ragam hasil bumi. Dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana. Petanilah penanamnya. Panas terik tak mengapa, hujan rintik tak dirasa. Masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Ibu Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Nah, kenapa nggak semangat nyanyinya? Ayo bagus dulu, tegap dulu semua, semangat. Ulangi, kita pakai musik ya. Panas terik tak dirasa, hujan rintik tak mengapa. Butuh bercari pangan. Terima kasih Pak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Iya, itulah tadi lagu kita. Terima kasih Ibu Tani, tugas Anda. Nah, itulah tadi suatu lagu kita untuk Bapak Tani yang kita wawancarai tentang tanaman apa tadi? Tanaman padi. Yang kita wawancarai tadi tentang tanaman padi. Nah, sekarang anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Nah, adakah yang mau bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Ah, semua sudah mengerti? Sudah, Bu. Benar? Benar, Bu. Ada lagi yang mau bertanya tentang apa pelajaran kita yang pelajari hari ini? Ah, kalau sudah mengerti, Ibu yang membuat pertanyaan. Nah, tentang apa tadi pelajaran kita, Nak? Tentang tanaman padi. Iya, tentang tanaman padi. Tentang apa lagi, Nak? Tentang hewani. Tentang hewani. Tentang apa lagi? Tumbuhan. Iya, tentang sumber daya alam nabati dan hewani. Iya, jadi sebelum kita nanti pulang, mari kita bersama-sama menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini, pembelajaran kita dengan peduli terhadap lingkungan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Nah, itulah bahwa tumbuhan dan hewan di sekitar rumah kita tadi sudah kita pelajari, yaitu tumbuhan padi, jagung, atau hewan apa aja yang ada di lingkungan rumah kita. Dan juga kita sudah mempelajari tentang peduli terhadap lingkungan, yaitu kebersihan lingkungan kita. Iya kan, Nak?
Iya kan nak? Ya, Bu. Sekali lagi kita bernyanyi dulu. Tadi kurang semangat sebelum kita pulang. Biar kita pulang ya. Sekarang harus semangat. Berdiri dulu semua, berdiri, berdiri. Berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua ya. Biar nyanyi lagi kita. Ayo berdiri dulu kita semua. Ayo. Berdiri udah. 1, 2, 3 ya. Nasi putih terhidang di meja. Kita santap setiap hari. Beraneka ragam hasil bumi. Dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana. Petanilah penanamnya. Panas terik tak dirasa, hujan rintik tak mengapa. Masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Iya, terima kasih anak-anak, silakan duduk. Nah, pembelajaran kita kan sudah selesai. Sekarang Ibu mengasih tugas pada kalian. Tugas kalian itu adalah membuat suatu observasi percobaan. Apa tadi nak? Observasi Kalian membuat suatu tanaman di dalam pot. Nah, lalu kalian harus merawat tanaman tersebut sehingga tanaman tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi tumbuhan kalian itu nanti kalian rawat, yang kalian buat itu, itulah tugas kalian di rumah. Membuat apa tadi Bu bilang? Membuat observasi percobaan, yaitu membuat suatu tanaman di dalam pot, lalu kalian merawatnya dan apa? Menyiram atau pokoknya kalian merawat bagaimana supaya tanaman itu bisa tumbuh subur dan bagus ya. Nah, sampai di situ dulu anak-anak pembelajaran kita. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Nah, siapa nak anak-anak ibu yang mau mimpin doa? Saya, Bu. Ayo nak. Mari kita bersama berdoa. Sudah selesai. Iya, terima kasih. Pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang kita bisa pulang ke rumah dengan selamat. Iya kan? Ya, Bu. Nah, sekarang kita pulang.